Seorang anak bukanlah seonggok daging yang hanya cukup diberi makan dan dititip di sekolah yang baik. Tanpa sentuhan dari rumah, mustahil mereka bisa berkembang dengan optimal. Orang tua yang dititipi amanah seorang anak tetap menjadi pemegang penuh tanggung jawab tumbuh kembangnya kelak. Apakah mereka akan mewarnai dunia atau justru dunia yang akan mewarnai mereka? Menurut para ahli, rentang usia remaja dibatasi mulai usia 12 sampai 21 tahun, hanya 9 tahun dari keseluruhan hidup manusia. Namun apabila tidak distimulus dengan baik, maka 9 tahun ini akan merusak keseluruhan hidupnya. Remaja tetaplah manusia biasa. Jika orang tua memandang mereka dengan paradigma yang positif, mereka akan tumbuh dan berkembang dengan menampilkan sisi terbaik mereka. Sebaliknya, jika orang tua memandang mereka dengan paradigma yang negatif, hal tersebutlah yang akan dominan muncul dari diri mereka. Masa remaja yang penuh gejolak tidak akan bergemuruh apabila kita sebagai orang tua mampu memahami dan mendampingi mereka dengan bijak selama rentang perkembangannya, sehingga mereka mampu berdiri di atas pijakan mereka sendiri. Ada 5 perkembangan yang terjadi secara bersamaan saat anak memasuki fase remaja. Yang pertama, perkembangan fisik, kemudian perkembangan seksual, perkembangan psikologis, perkembangan sosial, dan yang terakhir, perkembangan mental dan intelektual. Di antara kelima perkembangan tersebut, perkembangan fisik adalah yang paling terlihat perbedaannya dari seorang remaja. Lonjakan pertumbuhan tubuhnya sangat terlihat, ada yang membesar, ada yang meninggi. Semua sangat jelas terlihat. Lonjakan pertumbuhan tersebut terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Pada remaja putri biasanya dimulai dari usia 11 sampai 12 tahun, sedangkan pada remaja putra dimulai dari 14 sampai 15 tahun. Di usia 15 tahun, perkembangan remaja putri mulai melambat, sedangkan pada remaja putra justru meningkat. Selain perubahan fisik yang sangat terlihat pada usia remaja, perkembangan seksualitas juga harus menjadi perhatian penting bagi setiap orang yang memiliki anak remaja. Bagaimana orang tua harus mempersiapkan ketika anak mulai mempunyai rasa suka terhadap lawan jenis. Orang tua harus mempunyai bekal yang cukup untuk bisa mengarahkan kepada siapa mereka boleh suka atau tidak suka. Rasa suka atau tertarik terhadap lawan jenis adalah masa yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap remaja. Masa itu pasti akan datang menghampiri dengan memacu adrenalin tersendiri dalam diri mereka. Tugas kita bukan untuk melarang rasa suka itu. Tugas kita adalah mengarahkan mereka agar mereka mampu mengendalikan rasa suka tersebut pada tempatnya. Perkembangan selanjutnya dari usia remaja adalah perkembangan psikologis, di mana mereka sedang mengalami yang namanya kebingungan identitas. Bagaimana gak bingung kan? Menjadi dewasa belum, tapi anak-anak udah lewat. Dalam perkembangan psikologis mereka akan mengalami yang namanya masa krisis kepercayaan diri. Apa saja yang menjadi faktor dalam krisis kepercayaan diri mereka? Ada banyak hal. Bisa jadi karena perubahan fisik mereka yang tadinya kecil menjadi besar, yang tadinya suaranya lembut menjadi besar, menjadi parau dan sebagainya. Yang kedua, mulai terjadi konflik-konflik dalam batin mereka tentang keluarga, kemudian tentang hubungan sosial dengan teman, kemudian asmara dan lain sebagainya. Disinilah peran kita sebagai orang tua dalam mendampingi mereka sangat dibutuhkan. Bagaimana kita memberi pemahaman dan pengertian bahwa mereka adalah anugerah terbaik yang Tuhan berikan untuk kita sebagai orang tua. Kita masuk ke tahap perkembangan selanjutnya dari remaja, yaitu perkembangan sosial. Coba kita perhatikan, para remaja lebih sering berkumpul dengan keluarga atau dengan teman? Pasti dengan teman-teman, ya kan? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dalam tahap perkembangan sosial remaja, mereka hanya mempunyai pola dua gerak, yaitu menjauh dari keluarga dan mendekat kepada teman. Seorang remaja bisa menjadi baik atau buruk tergantung dengan siapa mereka berteman.
Jadi para orang tua jangan dulu merasa aman ketika mereka sudah merasa menanamkan nilai-nilai dan norma-norma baik di rumah. Karena salah dalam memilih teman, maka luntur sudah semua penanaman nilai-nilai tersebut yang sudah kita ajarkan dari rumah. Dalam hal ini, kita sebagai orang tua wajib bertindak sebagai pengontrol terhadap nilai-nilai baik yang sudah kita tanamkan dalam rumah. Jadi apabila remaja kita mulai menerapkan hal-hal yang dia bawa dari luar ke dalam rumah, kita harus siap menjadi pengontrol mereka. Apabila mereka salah, kita ingatkan, dan apabila mereka baik, kita beri pujian. Kita masuk ke tahap terakhir dari perkembangan usia remaja, yaitu perkembangan mental dan intelektual. Perkembangan mental dan intelektual ini ditandai dengan pola berpikir atau cara berpikir mereka yang semakin kritis. Mereka sudah bisa menganalisa berbagai permasalahan dari berbagai sudut pandang. Juga mereka sudah bisa mengutarakan pendapat. Dan yang lebih pastinya, mereka sudah mulai bisa merancang dengan sistematis berbagai hal, termasuk masa depan mereka. Kalau diperhatikan, para remaja biasanya sudah mulai suka berdebat. Berdebat apa saja, mulai dari hal yang kecil, remeh-temeh, sampai hal yang besar. Jadi orang tua di tahap ini harus sudah mulai sadar untuk melibatkan mereka dalam berbagai hal, dalam berbagai diskusi, bahkan pengambilan keputusan. Karena apa? Karena disinilah pikiran kritis mereka merasa dihargai oleh orang tua. Yang harus tetap disepakati sebelum terjadi diskusi atau perdebatan adalah anak boleh mengemukakan pendapat, tapi harus dengan cara yang beretika dan santun. Itu dia. Jika golden age seorang anak ada di usia 0 sampai 5 tahun, maka di usia remaja ini mereka sedang mengalami yang namanya prime time, di mana orang tua sudah tidak bisa lagi memaksakan kehendak, sudah tidak bisa lagi menerapkan atau membuat aturan-aturan yang membuat anak merasa terpaksa melakukan sesuatu. Peran yang dibutuhkan bagi remaja adalah pada akhirnya seorang sahabat. Jadi orang tua pada tahap ini harus mampu menjadi sahabat bagi para remaja mereka. Karena apabila mereka tidak mendapatkan peran sahabat itu dari orang tua, jangan salahkan ketika mereka mencari sahabat di luar sana. Untuk menjadi sahabat yang baik, kita harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan anak kita. Salah satunya adalah dengan cara mengetahui mesin kecerdasan mereka, juga personality genetik mereka. Dengan mengetahui mesin kecerdasan dan personality genetik mereka, kita sebagai orang tua akan lebih mudah memahami dan menjadi sahabat yang baik untuk anak-anak kita. Ikuti terus tema-tema menarik lainnya seputar keluarga hanya di Ruang Keluarga. Sampai jumpa.